Ya teman-teman, sesuai tugas yang diberikan kemarin untuk kelompok kita kan membahas tentang keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya kalian tahu nggak latar belakang keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin? Latar belakang Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Meskipun demikian, konsep demokrasi terpimpin sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari 1957. Konsep tersebut dikenal dengan Konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam Konsepsi Presiden 1957 sebagai berikut, yaitu pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan dalam masyarakat. Pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda, Ruslan, Abdul Ghani, dan Muhyamin. Pertemuan tersebut menyepakati untuk memperlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Pidato tersebut kemudian dikenal dengan Dekret Presiden 1959. Adapun pidato tersebut berisi 3 ketentuan pokok berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan 1 serta Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS. Selain latar belakang, ada juga situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan Presiden Soekarno untuk menciptakan stabilitas politik yang sempat goyah selama masa demokrasi liberal. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dengan pembuburan Kabinet Juanda pada 9 Juli 1959. Selanjutnya, pada 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja melaksanakan program yang dikenal sebagai Triprogram yang terdiri atas sendangan, pangan, keamanan, dan Irian Barat. Peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menyuruhkan kebangkitan kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta menyusun ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Selain itu, Presiden Soekarno menyatakan intisari Manipol yang memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kelima gagasan tersebut kemudian disingkat menjadi USDEK. Pada masa demokrasi terpimpin, peran partai politik dibatasi oleh pemerintah. Pembatasan partai politik dilakukan dengan cara menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan kepartaian yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara-cara damai dan
demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Yang keempat, partai politik setidaknya harus memiliki cabang dan seperempat wilayah Indonesia. Yang kelima, presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa demokrasi terpimpin adalah presidensial. Sistem presidensial pada masa itu sesuai dengan UUD 1945 yang telah ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Akan tetapi berbagai ketentuan tersebut mengalami penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. 1. Kedudukan presiden. 2. Pembentukan MPRS. 3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pembahasan Irian Barat. Latar belakang masalah Irian Barat. Salah satu hasil konferensi besar KMT menyatakan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan, akan tetapi Belanda tidak mau menepati hasil KMT dan terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Keputusan tersebut mengecewakan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian Barat kembali menjadi bagian Republik Indonesia. Presiden Soekarno juga menegaskan Indonesia tidak akan mundur sedekat pun dari Irian Barat. Jika Belanda melakukan kekerasan, Indonesia akan membalas dengan kekerasan pula. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada masa demokrasi terpimpin, upaya pembebasan Irian Barat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Pada awalnya pemerintah Indonesia ingin menyelesaikan masalah Irian Barat secara bilateral. Akan tetapi, upaya ini menemui kegagalan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan masalah Irian Barat melalui forum internasional. Upaya diplomasi forum internasional yang ditempuh pemerintah Indonesia antara lain melalui konferensi Kolombo pada April 1954 dan konferensi Asia Afrika pada April 1955. Yang kedua, konfrontasi politik. Pemerintah Indonesia menempuh konfrontasi politik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat melalui cara-cara berikut. A. Membentuk pemerintahan sementara Irian Barat di Soasio, Tidore pada 17 Agustus 1956. B. Membatalkan hasil konferensi Meja Bundar atau KMP yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. C. Membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB pada 1958 untuk mengarahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. D. Memutus hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960 yang diikuti dengan penutupan kantor perwakilan Belanda di Indonesia. 3. Konfrontasi ekonomi. Selain konfrontasi politik, pemerintah Indonesia melakukan konfrontasi ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara berikut. A. Pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3,661 juta gulden. D. Pelarangan maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. C. Pemberhentian semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia sejak
Persetujuan New York. Persetujuan New York dilaksanakan atas usulan dari Edward Bunker, merupakan tokoh penegak perundingan antara Indonesia dan Belanda. Ia mengusulkan supaya Belanda menyelesaikan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB melalui UNTEA dalam jangka waktu 2 tahun. Pada 15 Agustus 1962, perundingan berhasil mencapai kesepakatan yang disebut Persetujuan New York. Secara umum, isi Persetujuan New York sebagai berikut. Yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-lambatnya pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, pemerintah sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia baik sipil maupun alat-alat keamanan bersama dengan putra-putri Irian Barat. Yang ketiga, angkatan perang Belanda secara berangsur-angsur dikembalikan, sedangkan pasukan Indonesia yang sudah berada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat tetapi di bawah pemerintah sementara PBB. Yang keempat, pada 1 Desember 1962, Belanda Indonesia melalui berkibar di samping bendera PBB dan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963, UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Yang kelima, setelah menyerahkan Irian Barat, pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan penentuan pendapat rakyat PEPRA. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat PEPRA berdasarkan Persetujuan New York pada 1962, Indonesia menerima kewajiban menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat PEPRA di Irian Barat. PEPRA dilaksanakan pada 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Perwakilan PBB yang menghadiri dan ikut mewakili proses berlangsungnya PEPRA selanjutnya membawa hasil PEPRA dalam sidang umum ke-24 PBB dan PBB pada November 1969. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia berawal ketika pemimpin Malaya, Tengku Abdurrahman, melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia pada 27 Mei 1961. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat Dwi Karo pada 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut. 1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Napoleon Inggris. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik untuk mencari kemegahan, keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEFO. Indonesia keluar dari PBB. Dengan keluar dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan Malaysia melalui cara damai. PBB merupakan salah satu forum penting bagi bangsa-bangsa di dunia. PBB juga berperan sebagai forum komunikasi bagi hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, keluarnya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Ya, berhubung ini udah sore dan materinya udah selesai, ayo kita pulang. Ayo.